Di awal film, kita diperlihatkan kepada seorang pria Jepang yang memutuskan untuk tinggal di Korea Selatan. Ia tiba di desa kecil bernama Gukson yang terletak di pegunungan Korea Selatan. Pria Jepang ini memilih tinggal di sebuah rumah terpencil di dalam hutan. Scene kemudian beralih ke keluarga utama dalam cerita ini, yaitu keluarga seorang polisi yang bernama Jung-gu. Jung-gu tinggal bersama istrinya, ibu mertuanya, dan putrinya yang bernama Hyojin. Mereka tinggal di desa yang sama dengan pria Jepang tersebut, namun pria Jepang itu tinggal di dekat hutan. Suatu hari, terjadi pembunuhan mengerikan di desa tersebut, di mana anggota keluarga dihabisi oleh keluarganya sendiri. Salah satu korban adalah seorang pria bernama Hyung-guk, yang menunjukkan perilaku aneh seperti orang gila, dengan luka infeksi di sekujur tubuhnya. Hal ini membuat Jung-gu, yang memiliki sifat ragu-ragu, kebingungan dengan motif pembunuhan tersebut. Saat berada di kantor, rekan Jung-gu, Usong-buk, menceritakan tentang banyaknya kasus pembunuhan keluarga yang terjadi semenjak kedatangan pria Jepang tua tersebut. Usong-buk juga menceritakan seorang pemburu melihat pria Jepang itu sedang memakan bangkai rusa dan mengejarnya dengan mata marah menyala. Kejadian semakin mencekam ketika seorang wanita tanpa busana tiba-tiba muncul di kantor polisi saat hujan deras. Ketika mereka memeriksa keluar, wanita tersebut sudah tidak ada. Hari berikutnya, terjadi kebakaran di sebuah rumah di desa, dan wanita pemilik rumah mengamuk seperti orang gila dan menyerang polisi. Jung-gu kemudian melihat pria Jepang itu mengamati TKP dengan serius. Dan naasnya, wanita tersebut ditemukan tergantung di pohon pada keesokan harinya. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa semua anggota keluarga di rumah yang terbakar mati karena dibunuh, bukan karena kebakaran. Seorang teman Jung-gu mengungkapkan bahwa wanita tersebut pernah diperkosa oleh pria Jepang itu, dan sejak saat itu, ia menjadi sedikit gila dan sering keluar tanpa pakaian di malam hari. Di bekas rumah yang terbakar, Jung-gu bertemu dengan seorang wanita misterius yang bernama Mumayon. Dia mengatakan bahwa pria Jepang itu adalah hantu dan pelaku kejahatan. Namun, saat Jung-gu kembali ke dalam rumah, wanita itu sudah menghilang. Keesokan harinya, Hyojin, putri Jung-gu, jatuh sakit dan tidak pergi ke sekolah. Jung-gu mencari saksi tentang orang Jepang itu dan bertemu dengan seorang pemburu yang pernah melihatnya. Pemburu itu kemudian menceritakan apa yang dilihatnya, dan mereka pun menuju ke hutan. Dan di sana, mereka menemukan bangkai rusa yang dimakan pria Jepang itu. Karena ketakutan, pemburu itu ingin pergi dari sana. Akan tetapi, tiba-tiba petir menyambar pemburu itu hingga dilarikan ke rumah sakit. Naasnya, pemburu itu tidak selamat. Di rumah sakit yang sama, mereka juga menemukan Hyung-guk, pembantai keluarga sebelumnya, juga ikut tewas dengan kondisi yang mengenaskan. Malam itu, Jung-gu melihat anaknya bermimpi buruk, dan pagi harinya, Hyojin bertingkah aneh. Ibu mertuanya lalu memutuskan untuk memanggil seorang cenayang untuk membantu. Jung-gu bersama temannya kembali ke hutan untuk menyelidiki rumah pria Jepang itu. Di sana, mereka menemukan foto-foto warga desa yang terbunuh, serta barang-barang mereka. Dan Jung-gu juga menemukan ruang ibadah orang Jepang itu. Dan tiba-tiba, anjing penjaga orang Jepang itu terlepas dan menyerang mereka. Pria Jepang itu marah karena mereka mengobrak-abrik rumahnya tanpa izin. Mereka pun tidak punya pilihan dan langsung pergi dari sana. Dalam perjalanan, Usong-buk memberitahu Jung-gu bahwa ia menemukan sepatu milik Hyojin di rumah pria Jepang tersebut. Jung-gu terkejut dan mulai menanyakan kepada anaknya tentang orang Jepang itu. Akan tetapi, Hyojin malah berteriak dan memarahi ayahnya. Malamnya, Jung-gu melihat gambar-gambar aneh di buku anaknya
yang menunjukkan kejadian buruk yang dialami Hyojin. Kemudian, ia menemukan luka-luka infeksi di tubuh anaknya, mirip dengan warga yang menjadi gila. Ibu mertua lalu mengatakan bahwa Hyojin telah dirasuki dan harus segera diobati. Jungu lalu nekat kembali ke rumah pria Jepang itu, namun tidak menemukan foto-foto warga desa lagi. Ia marah dan menghancurkan ruang ibadah pria Jepang tersebut, serta membunuh anjing penjaga rumahnya. Kemudian, Jungu memerintahkan pria Jepang itu untuk meninggalkan desa, atau ia akan membunuhnya. Jungu lalu dibawa ke rumah sakit karena berkelahi dengan anjing, namun ia marah ketika mengetahui bahwa anaknya dititipkan ke tetangga. Saat mereka pulang, mereka menemukan Hyojin telah menusuk tetangganya. Kondisi Hyojin yang semakin parah membuat mereka memanggil cenayang kuat bernama Il Guang. Il Guang lalu memberitahu keluarga mereka bahwa roh jahat telah merasuki Hyojin. Il Guang melakukan ritual pengusiran setan, namun tidak berhasil. Il Guang mengatakan bahwa pria Jepang itu bukan manusia, melainkan setan. Ia bersiap melakukan ritual untuk melawan hantu itu, namun meminta Jungu untuk tidak mengganggunya. Pada malam yang sama, pria Jepang itu juga melakukan ritual di rumahnya. Ketika Il Guang melaksanakan ritual di rumah Jungu, Hyojin mengalami rasa sakit luar biasa, begitupun dengan orang Jepang itu. Jungu terpaksa menghentikan ritual dan membawa putrinya ke rumah sakit. Tapi dampaknya, pria Jepang itu pulih ketika ritual dihentikan. Pagi harinya, Jungu dan timnya kembali ke rumah orang Jepang itu dan hanya menemukan foto seorang penduduk yang telah menjadi mayat. Tapi tiba-tiba, mereka diserang oleh mayat warga yang berada di foto tersebut. Lalu tiba-tiba, pria itu menjadi kaku dan tewas dengan sendirinya. Mereka lalu melihat pria Jepang itu sedang mengintip ke arah mereka. Karena ketahuan, pria Jepang itu pun melarikan diri. Mereka mengejar pria Jepang itu, namun kehilangan jejaknya. Orang Jepang itu bersembunyi di bawah tebing, dan dia melihat Mumayong menatapnya dari jauh. Karena gagal menemukan orang Jepang itu, Jungu pun terpaksa pulang. Tapi tiba-tiba, orang Jepang itu jatuh di kaca depan mereka. Mereka malah merasa lega, karena telah menghabisinya. Mereka lalu membuang tubuhnya ke sisi tebing. Dan Mumayong mengawasi mereka semua dari atas. Jungu kembali ke rumah dan menemukan kondisi Hyojin tampak membaik. Yang Yisam dihubungi polisi karena pamannya, Usongbut, telah membunuh ibunya. Dan dinyatakan bahwa dia telah terinfeksi, seperti beberapa warga sebelumnya. Dalam perjalanan Il Guang ke rumah Jungu, dia bertemu dengan Mumayong dan tiba-tiba mulai muntah darah. Karena ketakutan dengan insiden itu, Il Guang menghubungi Jungu dan mengatakan bahwa Mumayong adalah iblis sebenarnya, dan pria Jepang itu hanya cenayang seperti dia. Jungu lalu bertemu dengan Mumayong yang mengatakan bahwa pria Jepang itu masih hidup dan telah membuat jebakan untuk pria Jepang itu. Mumayong meminta Jungu untuk tidak kembali ke rumah sebelum ayam berkokok 3 kali, karena Hyojin akan membunuh semua orang jika Jungu melanggarnya. Il Guang menghubungi Jungu dan mengatakan bahwa ia melakukan kesalahan. Dia meminta Jungu untuk tidak percaya kepada Mumayong. Jungu menjadi bingung dan bertanya kepada Mumayong apakah ia manusia atau hantu. Mumayong meyakinkan Jungu untuk percaya kepadanya demi keselamatan keluarganya. Namun, Jungu melihat barang-barang pribadi korban di dekat Mumayong, termasuk jepit rambut anaknya, sehingga dia menyimpulkan bahwa Mumayong adalah pelakunya. Jungu akhirnya meninggalkan tempat itu sebelum ayam berkokok ketiga kali dan jebakan bunga di rumah Jungu yang dibuat oleh Mumayong menjadi layu. Yang Yisam yang meragukan kematian pria Jepang tersebut kembali ke rumahnya dan menemukan bahwa pria Jepang itu masih hidup dan adalah iblis sebenarnya. Yang Yisam sangat terkejut ketika orang Jepang itu akhirnya menunjukkan rupa aslinya.
Saat Jungu tiba di rumah, dia menemukan bahwa Yeoljin telah membunuh keluarganya. Ia menangis dalam keadaan lemas, sementara Mumayong terduduk di luar dan merasa kalah. Ilguang tiba di rumah Jungu dan mengambil foto keluarga Jungu yang sudah tewas. Dan ketika kembali ke mobilnya, ia tanpa sengaja menjatuhkan sebuah kotak yang berisi foto-foto penduduk desa yang sudah tewas sebelumnya. Di akhir film, terdapat adegan yang menjelaskan bahwa ternyata pria Jepang dan Ilguanglah kelompok iblis yang selama ini menyerang desa Guksong. Ritual yang dilakukan Ilguang hanyalah untuk memperburuk keadaan Hyojin. Sedangkan ritual yang dilakukan pria Jepang tua itu adalah untuk membangkitkan pria yang mati di hutan agar bisa melawan Jungu dan timnya. Dan Mumayonglah yang berusaha untuk melindungi desa dari kedua iblis tersebut. Dan film pun selesai.